Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewajibkan kepada kita semua untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhan kalian mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannat, dan memasukkan kalian ke dalam surganya. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atubu ilallah, dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala jami'an, kalian semua. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'alakum tuflihun, agar kalian jadi orang-orang yang beruntung. Kita semua pasti pernah terjerumus ke dalam dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali kepadanya, masih memberikan kita waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sahiba shimali la yarfa'ul qalama sitta sa'atin 'anil abdil muslimin mukhti." Sesungguhnya malaikat yang di sebelah kiri yang mencatat amal keburukan mengangkat penanya selama 6 saat. Bisa dikatakan 6 jam, bisa dikatakan beberapa saat, untuk tidak mencatat dosa yang seorang hamba tersebut lakukan. Fa inna dama, dan ketika seorang hamba tersebut menyesali dosanya, wastaghfirullah, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, alqaha, maka malaikat tersebut tidak jadi mencatat dosa yang telah hamba tersebut lakukan. Tapi ketika hamba tersebut tidak menyesali dosanya dan tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat tersebut mencatat satu kesalahan. Tapi jangan khawatir teman-teman. Ketika kita masih hidup, ketika nafas kita masih berhembus, ketika jiwa masih ada dalam jasad, ketika ajal belum menjemput kita, ketika matahari belum terbit di tempat tenggelamnya, maka kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi musibah terbesar di zaman kita, teman-teman, banyak seorang yang meremehkan dosa-dosanya, tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia perbuatnya. Kan cuma lihat doang, sedetik 2 detik ya nggak apa-apa lah. Kan cuma pegang doang, kan cuma ninggalin sholat sekali doang, nanti juga bertobat. Kan cuma gak puasa sehari doang, nanti juga diganti kok. Mereka meremehkan dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Padahal teman-teman semua, pada zaman Rasulullah SAW, sahabat itu melihat dosa seperti dosa yang menghancurkannya, meskipun sekecil terus tipis rambut. Dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya orang beriman itu jika melihat dosa seperti ia duduk di sebelah gunung, ia takut gunung tersebut menimpanya. Maka teman-teman sekalian, jangan pernah meremehkan dosa-dosa, bahwasanya dosa-dosa tersebut akan menghancurkan untuk mengarah kepada jalan-jalan keburukan. Dan pahamilah segala dosa-dosa untuk selalu berusaha menghindari dosa-dosa tersebut. Para ulama mengatakan dosa kecil yang dilakukan dan kemudian orang yang melakukan menganggap remeh dosa-dosa kecil dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa kecil tersebut akan masuk ke dalam dosa besar, akan bisa jadi dosa besar. Maka teman-teman sekalian, la saghirata ma'al isra, tidak ada dosa-dosa kecil ketika dilakukan berulang-ulang. Wala kabirata
ma'al istighfar, dan tidak ada dosa-dosa besar ketika kita selalu beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin nasihati diri saya pribadi kepada teman-teman sekalian. La tanzur ila sighari ma'siyah. Jangan lihat seberapa kecilnya maksiat yang kita lakukan. Walakin unzur ila manasaita. Lihatlah pada siapa kita bermaksiat. Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita lebih takut pada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi." Kabarkanlah kepada hamba-Ku, "Ani anal ghafurur rahim." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Wa anna azabi, dan sungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala huwal azabul alim. Azab Allah begitu sangat pedih. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.